Ini baru namanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Enak saja kamu. Baiklah, aku tidak menggodamu lagi. Intinya, memindahkanmu ke sisiku adalah karena aku takut orang-orang licik di luar sana menindasmu. Lagi pula, sekarang kamu adalah asisten Tuan Pei, jadi harus punya penampilan yang pantas. Kamu benar. Masuklah, ada beberapa pekerjaan yang harus kuajarkan padamu. Seperti ini. Seperti ini. Semoga kerja samanya menyenangkan. Jangan bilang, ini juga tugas bawahan kepada atasan. Tentu saja tidak. Ini adalah hadiah untuk kerja kerasmu. Beberapa hari ini. Kenapa? Aku menertawakan beberapa orang, keras kepala. Tapi aku menghargai kebaikanmu. Aku masih ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk meyakinkan semua orang, dan bukan terus-menerus bergantung pada bantuanmu. Dulu, saat aku hilang, ingatan kamulah yang merawat. Sekarang, aku punya kemampuan. Aku ingin melindungimu. Tapi aku menghormati semua keputusan. Tenang saja, aku tidak mudah ditindas. Ayo, bersulang. Tolong tuangkan lagi segelas untukku. Jangan minum lagi. Beri aku bisa minum. Keke. Bisa minum. Keke. Aduh, sakit sekali. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kita? Keke. Tenanglah. Aku yang memulai. Aduh gawat, mabuk memang bikin masalah. Maafkan aku Peiyan, aku terlalu gegabah. Aku terlalu banyak minum semalam. Apa kamu terluka? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak ada yang terjadi semalam. Tidak ada yang terjadi? Pakaianmu. Aku yang meminta pelayan untuk membantumu melepaskannya. Aku salah paham. Atau kamu ingin sesuatu terjadi di antara kita? Aku tidak ingin terjadi apa-apa. Waktunya bekerja, kita harus pergi. Halo, Nona Ye gawat. Aku baru saja melihat Tuan Pei dan Keke. Dede Tang kerja bersama dengan mobil yang sama pagi ini. Apa? Keke dia berani. Cari cara untuk mengeluarkan Keks dari perusahaan 3 hari lagi. Jika aku masih melihatnya di perusahaan, kamu juga akan dipecat. Masuk, Tuan Zhao, ini adalah materi yang akan digunakan untuk presentasi produk baru besok. letakkan di sini saja. Banyak perusahaan yang akan datang ke presentasi ini. Seluruh perusahaan juga sudah lama mempersiapkannya. Tuan Pei juga sangat mementingkan hal ini. Tuan Zhao, Tuan harus mempersiapkannya dengan baik. Baik. Asalkan Su Keke mengacaukan presentasi, tidak peduli seberapa Tuan Pei melindunginya, itu tidak akan ada gunanya. Nona Ye,
Saya sudah memikirkan cara untuk membuat Sukeke pergi. Besok kamu tunggu saja dan lihat. Keke, bagaimana persiapan presentasinya? Kemampuan kerjaku tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Presentasi kali ini pasti akan berhasil. Sebegitu yakinnya. Baiklah kalau begitu aku tunggu hasilnya. Asalkan proyek ini berhasil, aku bisa membuktikan kemampuanku bekerja kepada semua orang. Keke gawat, Tuan Zhou seharusnya menjadi presenter produk kali ini. Tapi entah bagaimana, beliau merasa tidak enak badan. Mungkin tidak bisa naik ke atas panggung. Apa? Cepat bawa aku ke sana. Tuan Zhou, bagaimana keadaan Bapak? Rapat akan dimulai 10 menit lagi. Semua orang sedang menunggu Bapak. Ini juga situasi yang tiba-tiba. Presentasi hari ini, aku tidak bisa hadir. Bagaimana ini Keke? Waktunya sudah hampir tiba, dan yang datang hari ini, semuanya adalah perusahaan besar peringkat teratas di Yuncheng. Kita tidak boleh ada masalah. Sukeke juga berpartisipasi penuh. Bagaimana kalau membiarkan dia yang naik? Iya, proyek ini juga ditangani oleh Keke. Selain dia, tidak ada yang lebih mengerti tentang produk baru ini daripada Tuan Zhou. Keke, bagaimana kalau kamu saja yang pergi? Tapi aku, ini pertama kalinya bagiku. Keke, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan situasi ini. Baiklah, aku akan coba. Ada apa? Tuan P untuk presentasi hari ini. Seharusnya Tuan Zhou yang naik ke atas panggung, tapi tiba-tiba dia merasa tidak enak badan dan tidak bisa naik panggung, jadi hanya aku yang bisa menggantikannya. Kamu bisa? Sekarang selain Tuan Zhou, hanya aku yang tersisa. Presentasi hari ini sangat penting, aku tidak bisa mempermalukan perusahaan. Baiklah. Aku optimis kamu bisa. Kamu pasti bisa. Presentasi kita akan segera dimulai. Para tamu undangan dipersilakan untuk segera duduk. Mari kita sambut pembicara utama kita. Kenapa belum ada yang datang? Jangan-jangan ada masalah. Ini semua ulahmu. Nona Ye jangan khawatir. Seberapa bahagia dia tertawa sekarang, sebentar lagi dia akan jatuh lebih menyedihkan. Tunggu saja dan lihat. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan konsep produk baru ini. Ada apa ini? PPT ini kan jelas-jelas diberikan Tuan Zhou kepadaku. Kerja bagus. Memalukan di depan banyak orang. Sukeke sekarang siapapun tidak bisa menyelamatkanmu. Produk baru ini diajukan oleh Grup Pay. Dibagi menjadi 5 poin berikut. Itulah isi dari presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana? Penampilanku lumayan kan? Tentu saja. Zhouran, seingatku kamu yang memberikan PPT itu kepada Keke kan? Jelaskan. Tuan Pei. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Jangan bilang, saat kamu naik ke atas panggung tadi, kamu juga berniat menggunakan PPT kosong ini untuk presentasi. Dan lagi, kenapa kamu tidak sakit lebih awal atau lebih lambat, tapi justru merasa tidak enak badan saat hendak naik ke atas panggung? Zhouran, jika kamu tidak mau bicara, maka aku akan memanggil seseorang. Pengawal. Tuan Pei, saya akui. Hari ini, saya sengaja ingin mempersulit Sukeke. Tuan Zhu, kamu biasanya mempersulitku. Dalam hal-hal kecil tidak masalah.
presentasi hari ini sangat penting. Apakah kamu ingin perusahaan menanggung konsekuensi atas perasaan pribadimu? Kamu pergi sendiri. Atau aku suruh orang mengusirmu. Tuan Pei, saya salah. Saya benar-benar salah. Berilah saya kesempatan, Tuan Pei. Kak Pei Yan, untungnya hari ini tidak terjadi masalah besar. Ada begitu banyak orang di sini. Tidak baik membuat keributan besar, jadi lupakan saja. Keke, bagaimana menurutmu? Hari ini, banyak sekali rekan kerja sama perusahaan yang datang. Bagaimana kalau diurungkan saja? Baiklah. Tapi Zouran, posisi manajermu tidak akan aman. Mulai besok, kamu kuturunkan jadi karyawan biasa. Terima kasih, Tuan Pei. Terima kasih banyak, Tuan Pei. Keke, mengingat penampilanmu hari ini, konferensi persnya sangat sukses. Aku secara khusus untukmu mengadakan pesta perayaan. Ayo pergi. Hari ini berkat Keke, presentasinya tidak berantakan. Terima kasih kepada Keke. Terima kasih atas pujiannya. Hanya saja kebetulan masalah hari ini, saya cukup paham. Saya yakin, apapun masalahnya hari ini siapapun yang menghadapinya, semuanya tidak akan tinggal diam. Keke berkata benar. Keke, jangan merendah. Kalau bukan karena kamu hari ini, aku dan Kak Pei Yan tidak tahu harus berbuat apa. Iya kan? Siapa yang kita denganmu? Kak Pei Yan, kamu juga tidak mau di perusahaan. Urusan terlalu dekat dengan Keke. Diketahui kakek kan? Bagaimana jika kakek menghukum Keke, lalu mengusirnya dari perusahaan? Memang jika kakek tahu, mungkin dia akan bertindak terhadap Keke. Aku bisa menjadi tamengmu. Ayo, semuanya, aku usul. Kita semua bersulang untuk Keke. Bersulang untuk Keke. Aku tidak terlalu pandai minum. Keke, di acara sepenting ini, kamu tidak mau merusak suasana kan? Ayo. Ayo, selamat untukmu. Lihat Tuan Pei dan Nona Ye sangat dekat. Iya, yang satu kepala grup E, yang satu putri grup Y. Mereka serasi, benar-benar pasangan yang cocok. Kakek Pei baru saja menjodohkan mereka kan? Sepertinya mereka akan menikah. Kita tunggu saja undangan pernikahannya. Apa? Apa? Aku segera ke sana. Maaf, ada urusan mendesak di rumah. Keke. Kak Pei Yan. Lanjutkan. Kenapa Tuan Pei tiba-tiba pergi bersama Keke? Jangan-jangan karena Keke terlalu lama di dekat Tuan Pei. Mereka berdua jadi saling jatuh cinta. Apa yang kalian bicarakan? Hah, Ada apa? dokter baru saja menelepon ibuku dan bilang, kondisi ibuku memburuk. Dia harus segera dioperasi. Aku harus segera ke rumah sakit. Hei, jangan panik. Aku akan meminta asisten Lin untuk mengantar kita. Ayo. Keke, kamu membuatku malu di depan banyak orang. Ini belum selesai. Dokter, ibu saya di mana? Nona Su, akhirnya kamu datang. Pasien sekarang perlu segera dioperasi. Tolong tanda tangani ini. Tapi biaya operasinya... Berapa? Kami akan tanggung semuanya, asalkan bisa sembuh. Berapa tingkat keberhasilan operasinya? Penanganannya agak terlambat. Tingkat keberhasilannya hanya 30%. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dokter, kumohon, Anda harus menyembuhkan ibu saya. Bu, bagaimana keadaan ibu? Semua ini karena aku tidak merawat ibu dengan baik. Anakku sayang, tidak ada yang perlu disesali. Ibu tidak ingin merepotkanmu. Bu, apa yang ibu bicarakan? Ibu tidak pernah merepotkanku. Nyonya Su, waktunya masuk ruang operasi. Dokter, tunggu sebentar. Saya ingin bicara beberapa patah kata dengan putri saya. Keke, Hao Yun, Bu, aku di sini. jika operasinya tidak berhasil, Ibu hanya bisa menemanimu sampai di sini. Bu, apa yang ibu bicarakan? Hao Yun, Hah? kedepannya,
Keke akan sendirian. Kamu harus menjaganya dengan baik untukku. Bu, aku pasti akan menjaganya dengan baik untuk ibu. Tenanglah, saat operasi, semuanya akan baik-baik saja. Ibu tidak perlu khawatir. Bu, dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Operasinya berhasil, tetapi pasien masih perlu diobservasi untuk sementara waktu. Syukurlah, terima kasih dokter. Kenapa ibu belum juga sadar? Ibu baru saja selesai operasi. Efek obat biusnya mungkin belum hilang. Biarkan dia istirahat lebih lama. Lihat betapa khawatirnya kamu. Ibu cepatlah bangun. Halo, kakek. Kemana kamu pergi? Cepat kembali. Halo, Ada apa? kakek. Dia menyuruhku pulang. Mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganku. Kalau begitu pulanglah dulu. Aku akan menjaganya di sini. Apa kamu bisa sendiri? Tenang saja. Aku sudah dewasa. Lagi pula, kamu sudah menemaniku selama beberapa hari. Baiklah kalau begitu hubungi aku jika ada sesuatu. Kakek. Ada apa kakek memanggilku kembali? Dengan terburu-buru. Kamu akhirnya kembali juga. Aku tanya padamu, kapan kamu akan menikahi Yue? Dia sudah menunggumu begitu lama? Aku tidak akan menikahinya. Cuacanya bagus hari ini. Bagaimana kalau pernikahannya dibatalkan saja? Kamu benar-benar ingin membuatku marah. Akhir-akhir ini, aku sedang menegosiasikan kerja sama internasional. Jika berhasil, kita tidak perlu beraliansi dengan keluarga Ye. Nanti jika kakek menerima Keke, aku akan tetap menjadi bagian dari keluarga Pei. Jika tidak, anggap saja aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Kakek mengakui Keke, aku masih menjadi bagian dari keluarga Pei. Kalau kakek tidak mengakuinya, anggap saja aku tidak pernah tinggal di rumah. Kurang ajar. Kakek, Kak Peiyan, apa kamu baik-baik saja? Kamu mau meninggalkan keluarga Pei demi perempuan yang tidak ada hubungannya denganmu? Kakek, kurasa Kak Peiyan pasti tidak bermaksud begitu. Dia mungkin merasa Keke telah menyelamatkannya dan ingin membalas budi. Yue, Kak Peiyan, kau tidak perlu membelanya. kakek, sebenarnya menurutku Keke dan keluarganya cukup menyedihkan. Bagaimana kalau kita beri mereka sedikit uang dan menyuruh mereka pergi saja? Keke bukan orang seperti itu. Jangan menghinanya dengan uang. Aku hanya ingin membantu mereka. Yue, jangan berpura-pura baik di depan. Kamu pikir aku tidak tahu hal-hal buruk yang kamu lakukan? Kak Peiyan, apa maksudmu? Zauran orangmu kan? Pada rapat presentasi hari itu, kamu yang menyuruhnya menjebak Keke, kan? Bukankah tujuanmu adalah untuk mengusir Keke dari perusahaan? Ya? Bukan aku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Pasti Zauran yang menjebakku. Peiyan, kamu tidak menyukai Yue tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu juga salah paham padanya? Kakek, ini sudah sampai seperti ini. Kamu masih membelanya. Hanya karena dia putri keluarga Ye. Jadi semua kesalahan yang dia perbuat harus dimaafkan. Lagi pula, apa yang kamu lakukan pada Keke bukan hanya ini kan? Aku tidak mempermalukanmu di depan umum, sudah cukup memberimu. Kak Peiyan, semua yang kulakukan adalah demi dirimu. Diam. Kedepannya, jangan biarkan aku melihatmu menyakiti Kartika lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan kedua keluarga kita. Istriku. Hanya Keke seorang. Kamu? Peiyan, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini.